Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Sifa Azahra, NPM A1B024073 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Di sini, saya ingin menjelaskan dan membahas materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Jangan lupa simak videonya sampai habis. Langsung saja kita akan membahas pengertian dari kurikulum. Menurut Zainal Arifin 2015, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi. Dan yang terakhir, menurut Hamalik 2007, memandang kurikulum diantaranya sebagai suatu program yang terencana, hasil belajar yang diharapkan, reproduksi kultural, kumpulan tugas, agenda rekonstruksi sosial, dan percepatan. Adapun beberapa pendapat tentang kurikulum menurut Syafarudin dan Amiruddin 2017, dengan perubahan zaman, maka tuntutan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi keniscayaan dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana halnya perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan diubah menjadi kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik merupakan keniscayaan di tengah perubahan global terutama dalam konteks eksistensi dan kemajuan bangsa. Menurut Kunandar 2011, kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen kurikulum. Menurut Syafarudin dan Amiruddin 2017, manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Menurut Rusman 2019, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya, pengertian dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menurut Husaini Usman 2009, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah meliputi seluruh kegiatan dalam rangka melaksanakan kurikulum dan pembelajaran melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dengan pengarahan dan pengendalian seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Menurut Asep Sudarsyah, DKK 2009, prinsip dalam melaksanakan kurikulum yang pertama yaitu produktivitas, kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Adapun tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang pertama yaitu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran,
Yang ketiga, memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang terakhir, yaitu memberdayakan tenaga pendidik dalam mengelola pembelajaran yang inovatif. Terdapat beberapa prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu yang pertama, relevansi. Kurikulum dan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Pemanfaatan sumber daya, waktu, tenaga, biaya secara optimal. Yang ketiga, efektivitas. Proses dan hasil pembelajaran mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dan yang terakhir, keseimbangan. Memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran, yang dimana yang pertama dimulai dengan perencanaan, merumuskan tujuan, menyusun materi, strategi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya, guru, fasilitas, waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan. Proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Menilai proses dan hasil pembelajaran untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu pendekatan berbasis kompetensi, yaitu fokus pada penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Yang kedua, pendekatan tematik dan integratif, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran. Dan yang terakhir, pendekatan saintifik, yaitu melibatkan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikannya. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu yang pertama, perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat. Yang ketiga, perbedaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya pendidikan, guru, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu manfaatnya mendapatkan materi yang relevan dan sesuai kebutuhan, meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar, mengembangkan potensi diri secara optimal. Bagi guru, manfaatnya yaitu mempermudah perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, meningkatkan profesionalisme dalam mengelola kelas. Dan bagi sekolah, manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi akademik, memastikan kurikulum berjalan efektif dan efisien, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, manfaat bagi orang tua dan masyarakat, yaitu adapun manfaatnya memberikan kejelasan arah pendidikan, meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas pendidikan. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan dan pembahasan tentang materi manajemen kurikulum dan pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.